Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Citra Paulia dari kelas TRPL 2A Pagi dengan NIM 4342501022. Di sini saya akan mengerjakan AAS Praktikum Pemrograman Basis Data. Langsung saja kita ke soal yang pertama. Eh, nah, di soal yang pertama ini saya udah buat skema database-nya beserta data-data yang dibutuhkan. Langsung aja kita eksekusi query-nya. Baik, kita lihat soal pertama itu menampilkan daftar nama pelanggan beserta total uang yang telah mereka belanjakan, diurutkan dari total belanja terbesar. Tampilkan hanya pelanggan yang berbelanja lebih dari 500.000. Oke, berarti kita pakai query select. Pesanannya kita inisialisasikan dengan PS, lalu join dari ID pelanggan, kita ambil dari ID pelanggan, lalu PS kita ambil dari ID pelanggan juga. Lalu kita join lagi ke detail pesanan, kita inisialisasikan dengan DP, lalu join ke pesanan, ID pesanan, dari ID pesanan juga, join dengan tabel buku, lalu diinisialisasikan dengan B, on DP dari ID buku, lalu dari tabel ID buku juga, lalu kita group by, menggunakan group by ID pelanggan, lalu pesanan dari nama, terus kita pakai having sum untuk menghitung jumlah. Ini yang kita jumlahkan dari detail pesanan itu ada jumlah yang lebih dari 500.000. Order by total belanja. Kita jalankan query-nya. Nah, di sini muncul nama-nama pelanggan yang berbelanja di atas 500.000. Lalu kita ke soal berikutnya. Soal kedua itu kita disuruh untuk menampilkan 5 buku dengan kategori fiksi yang paling banyak terjual selama tahun 2023. Langsung kita ke query-nya lagi, berarti kita pakai query select. Di sini kita ambil dari tabel buku, judul, lalu kita menggunakan sum untuk menjumlahkan, DP asosiasikan sebagai total terjual. Lalu kita ambil dari tabel buku, berarti kita inisialisasikan dengan B, join ambil dari ID buku, lalu kita ambil dari tabel detail pesanan, ID buku juga, lalu kita join ambil dari tabel pesanan, kita inisialisasikan sebagai PS, kita ambil dari ID pesanan,
ID pesanan lagi dari tabel buku kategori. Nah, kategori fiksi. Kita menggunakan group by, itu buku, dari ID buku lagi dari, kita ambil dari judul, lalu kita menggunakan order by juga, berarti karena yang diminta hanya 5, jadi kita buat limitnya 5. Nah, ini muncul judul-judul buku dan total terjualnya. Ada 5 buku fiksi. Lanjut. Kita ke soal berikutnya, itu tampilkan nama pelanggan yang tidak pernah melakukan pemesanan sama sekali. Baik. Berarti kita menggunakan select lagi. Dari tabel from pelanggan, berarti kita sisihkan sebagai P, left join tabel pesanan. Kita inisialisasikan PS on dari ID pelanggan, tabel pesanan dari ID pelanggan juga. Salah, maaf. Jadi kita ambil dari ID pesanan yang kosong. Nah, di sini ada Nadia yang belum pernah memesan sama sekali. Baik, beralih ke studi kasus berikutnya, itu tentang kepegawaian. Di sini saya telah menyiapkan skema database kepegawaiannya. Langsung saja kita eksekusi query-nya. Kita lihat soalnya. Soal pertama itu menampilkan nama departemen dan jumlah karyawan di setiap departemen. Tampilkan juga departemen yang tidak memiliki karyawan sama sekali. Langsung aja kita ke SQL, kita operasikan query select. Lalu kita menggunakan count untuk menghitung. Kita buat kolomnya sebagai jumlah karyawan. Lalu kita ambil dari tabel departemen. Kita inisialisasikan D. Kita ambil dari ID departemen. Lalu group by, kita menggunakan group by. Lalu departemen, kita ambil dari ID departemen. Lalu kita ambil dari nama. Nah, langsung saja. Nah, ini nama departemen dan jumlah karyawannya. Ada juga yang karyawannya 0. Soal selanjutnya itu temukan nama lengkap karyawan yang memiliki gaji di atas rata-rata gaji seluruh karyawan di perusahaan. Baik, langsung kita ke SQL, kita operasikan query select. Nama lengkap, lalu gajinya kita ambil dari tabel karyawan. Lalu gaji yang lebih itu
selectnya kita menggunakan average untuk menghitung rata-rata. Langsung aja kita. Nah, ini karyawan yang bergaji di atas rata-rata karyawan yang lainnya. Selanjutnya, tampilkan nama lengkap karyawan dari Departemen IT yang sedang tidak mengerjakan proyek apapun. Baik. Sini kita operasikan query select. Kita buat tabelnya nama lengkap. Diambil dari karyawan. Join. ID departemen. Tugasnya kita ambil ID karyawan, T-nya kita ambil dari ID karyawan juga, lalu kita ambil dari nama departemen IT. Kita ambil berarti dari ID proyek yang tidak ada. Nah, ini nama karyawan yang sedang tidak mengerjakan proyek apapun. Baik, beralih ke soal berikutnya, itu tentang sistem informasi akademik. Di sini saya sudah membuat skema database-nya. Langsung aja kita eksekusi. Nah, kita lihat soal yang pertama, itu buatlah sebuah store prosedur bernama proses kelulusan yang menerima NIM sebagai parameter. Prosedur ini harus memeriksa apakah total SKS mahasiswa tersebut sudah mencapai 144 SKS. Jika iya, ubah kolom status mahasiswa menjadi lulus. Jika tidak, tidak ada perubahan yang terjadi. Prosedur harus memberikan pesan konfirmasi tentang hasil operasinya. Misalnya, mahasiswa dengan NIM bla 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 berhasil diluluskan, atau mahasiswa dengan NIM bla 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 belum memenuhi syarat. Langsung aja kita buat store prosedurnya, kita create new routine. Proses kelulusan, NIM, varchar, nya 15. Lalu kita buat query-nya, begin, declare v SKS NIM mahasiswa itu kita ambil dari NIM-nya. Lalu if lebih atau sama dengan dari kita gunakan update mahasiswa ke yang berubah itu lulus, kita ambil dari NIM-nya lagi-lagi.
as pesan. Lalu jika tidak, kita copy aja dari sini karena query-nya itu sama ya. Kalau belum lulus berarti belum memenuhi syarat. Oke, kita coba ya. Kita panggil prosedurnya. Tadi prosedur proses kelulusan, NIM-nya itu 23 nomor 10 10. Nah, mahasiswa dengan NIM 23 berhasil diluluskan. Coba kita coba gimana kalau yang lain yang belum mencapai 144. Nah, mahasiswa dengan NIM bla 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 belum memenuhi syarat. Ke soal berikutnya, buatlah sebuah function bernama hitung IPK yang menerima NIM sebagai parameter dalam mengembalikan atau return nilai indeks prestasi kumulatif atau IPK mahasiswa tersebut. IPK dihitung dengan rumus segini. Oke. Kita ke tabel ini. Untuk sekarang kita pakai SQL dulu. Function hit returns decimal. Tadi desimalnya oh ya, kita menggunakan sum untuk menjumlahkan SKS. Misalnya when nilainya A, then for kita copy aja karena kita pakai else no. Lalu kita jumlahkan lagi itu SKS-nya.
return fee IPK berarti ya. Misalnya kita gunakan dolar. Sebentar. Kita lupa pakai begini. Baik, langsung aja kita panggil, langsung aja kita lihat hitung IPK. Nah, tadi NIM-nya itu 230 10 ya. Kita panggil. Nah, ini IPK-nya udah muncul. Coba kita edit line-nya. Kita coba IPK yang lain ya. Nah, ini IPK-nya. Coba lagi. Nah, udah muncul semua. Studi kasus berikutnya itu tentang sistem manajemen inventaris toko retail. Di sini saya setelah membuat skema database-nya, langsung saja kita eksekusi skema database-nya dulu. Baik. Mana tadi ya? Oh, ini. Nah, kita lihat soalnya. Buatlah sebuah trigger bernama update stok setelah penjualan. Trigger ini harus aktif secara otomatis setelah ada baris baru yang ditambahkan atau insert ke tabel detail penjualan. Fungsi dari trigger ini adalah mengurangi nilai pada kelompok stok di tabel produk berdasarkan jumlah barang yang terjual pada baris baru di detail penjualan. Kedua, fungsinya itu setelah mengurangi stok, trigger harus memeriksa apakah sisa stok untuk produk tersebut kurang dari 10. Jika iya, trigger harus memasukkan data baru ke dalam tabel log stok rendah yang berisi ID produk, sisa stok terakhir, dan waktu saat peringatan dibuat. Oke, langsung aja kita eksekusi. Langsung ke trigger, kita buat update stok setelah penjualan, detail penjualan benar, after berarti ya. Nah, kita mulai declare fee stock in ya, integer. Lalu kita gunakan update untuk kurangi stok produk apa? Kurangi new Selanjutnya, untuk ambil stok baru kita gunakan select stock into stock into vstock from product kita ambil dari ID produknya, ID
ID produk, stoknya kurang dari 10, itu kita insert ke log stok rendah. Values dari ID produk, kita ambil dari stok. Nah, langsung aja kita lihat ke tabel produk. Nah, ini stok-stoknya, langsung kita insert aja ke tabel detail pesanan. Insert into detail penjualan, maaf. ID penjualan, ID dan jumlah. Values kita tambah 1, 2. Nah, otomatis di tabel produk juga bertambah stoknya, dan di log stok rendah juga langsung masuk data-datanya di detail penjualan juga. Baik, sekian praktikum PBD dari saya. Mohon maaf apabila ada banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.